Dia cerita bahwa ketika dia habis pindah rumah nih, si anaknya itu sering sakit-sakitan. Anaknya sering nangis kalau malam. Bahkan anaknya sering tiba-tiba kalau malam itu sering menunjuk-nunjuk ke pintu yang di luar gitu. Si orang yang ngaku pintar ini mengatakan di rumah itu ada yang nunggu. Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda menonton video cahaya kehidupan di section rahasia kesaktian sejati. Kali ini saya ingin mengulas tentang betulkah ada rumah yang mistis atau ada rumah yang punya aura negatif. Kenapa saya bahas ini? Karena saya tiba-tiba teringat beberapa bulan yang lalu ada teman saya gitu ya. Teman saya dia seorang dosen juga. Dia cerita bahwa ketika dia habis pindah rumah nih, si anaknya itu sering sakit-sakitan. Anaknya sering nangis kalau malam. Bahkan anaknya sering tiba-tiba kalau malam itu sering menunjuk-nunjuk ke pintu yang di luar gitu. Kemudian teman saya ini pergi ke tanda kutip orang yang nyebut dirinya pintar. Kemudian dikatakan bahwa di rumah itu auranya jelek, auranya negatif. Bahkan si orang yang ngaku pintar ini mengatakan di rumah itu ada yang nunggu. Nah, teman saya ini tiba-tiba curhat ke saya, cerita gitu ya. Kalau seperti itu, saya pun menanggapinya dengan serius. Saya tidak mungkin dong bilang sambil ketawa kan. Saya serius, lalu saya bilang, ini air. Sudah saya bacakan doa-doa, kamu siram ya di tempat rumah kamu yang paling kotor. Saya bilang siramnya selepas adzan maghrib. Saya kasih bacaan gitu ya. Kemudian teman ini sepertinya mengerjakan. Lalu ketika seminggu kemudian ketemu saya lagi, saya tanya, Pak, gimana rumahnya? Anaknya gimana? Anda tahu apa jawabannya? Teman saya bilang, iya Pak, anakku sudah gak nangis lagi, anakku sudah tidak lagi tangannya sering nunjuk keluar. Sepertinya yang nunggu sudah pergi. Rumahku sekarang sudah kayaknya beda rasanya. Nah, lalu apa tadi yang dikatakan sama si orang tadi yang ngaku pintar? Bilang rumahnya ada penunggunya lah, kemudian rumahnya ada aura apanya lah. Padahal apa? Saya hanya mencoba mensugesti, saya hanya coba memberikan pengaruh ke pikiran si teman saya ini untuk berpikir yang baik, berpikir yang menyenangkan, dan itu otomatis merubah situasi di rumah Anda. Makanya kalau Anda punya rumah lalu ada orang yang bilang rumah Anda ada penunggunya, ada aura mistisnya, ada aura negatif dan sebagainya, Anda bisa kerjakan 3 tips dari saya ini supaya rumah Anda terbebas dari aura atau energi negatif, dan saya jamin selalu menyenangkan. Apa aja tipsnya? Oke. Yang pertama adalah Anda harus berani melepas semua pemahaman Anda yang salah tentang perhitungan bentuk rumah, kemudian hadap rumah itu barat timur itu jelek atau apalah, kemudian lepas dari semua bentuk-bentuk ramalan, lepas dari bentuk-bentuk orang nyebut rumah Anda jelek energinya, ada penunggu dan sebagainya. Anda harus mulai mengabaikan itu. Anda harus mulai melepaskan itu semua, karena sesungguhnya itu semua saya bilang tidak ada apa-apanya. Kalau Anda mempercayainya, maka ya Anda jadi ikut-ikutan rumah Anda seperti itu. Itu wajar. Kalau Anda bertanya ke orang-orang yang dalam aliran itu, Anda pasti diarahkan untuk tadi, penuh ketakutan. Rumahnya ada yang nunggu, ada yang ngirimi barang-barang gaib lah, ada yang naruh barang gaib di situ, ada yang naruh sesuatu energi di situ. Pokoknya jelek aja isinya. Dan Anda tanpa disadari diajak untuk berprasangka buruk kepada orang lain.
Karena biasanya orang-orang yang seperti itu bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah buat salah sama orang? Nah, ini akhirnya apa? Anda pun teringat semua kegiatan Anda, lalu Anda mulai muncul prasangka-prasangka yang jelek kepada orang lain. Ini bahayanya. Itu yang pertama. Sekarang mulailah Anda lepas dari semua itu. Coba deh Anda tonton video di Jaya Kehidupan tentang hal seperti ini. Saya sudah banyak buat seperti itu. Saya ingin membawa sebuah pemahaman baru bahwa rumah Anda itu tergantung isi pikiran Anda, bukan tergantung dari benda-bendanya, bukan tergantung dari lukisannya atau energi apapun juga. Yang pertama itu, oke, lepas dari semua itu, abaikan semuanya. Yang kedua, supaya rumah Anda auranya gitu ya, atau energinya selalu baik, selalu menyenangkan. Yang kedua, sangat sederhana caranya, Anda bersihkan dan Anda perindah rumah Anda. Anda bersihkan, jangan biarkan kotor, bersihkan dari debu-debu, Anda sapu setiap hari, Anda pel. Kalau catnya kusam, Anda cat baru lagi, Anda kasih aksesoris di rumah Anda beli barang-barang yang bagus, jangan barang-barang yang kusam sudah rusak semuanya. Anda bersihkan dan Anda perindah rumah Anda. Kenapa? Itu membuat Anda menjadi nyaman ketika melihatnya. Coba aja, kalau Anda tinggal di sebuah rumah yang catnya kusem gitu ya, catnya kotor, catnya sudah lama, sudah ngelupas semuanya, Anda tidak nyaman bukan melihatnya? Tapi kalau Anda tinggal di rumah yang catnya masih bagus, masih baru, warnanya masih cerah, ada banyak hal-hal yang bagus di situ, Anda pun pikirannya terbawa menjadi menyenangkan. Dan efeknya rumah Anda berisi energi-energi yang positif dan menyenangkan. Ya, jadi harus berani bersihkan dan perindah rumah Anda. Cara kedua. Cara yang ketiga adalah berpikirlah yang menyenangkan. Kalau di agama, di Islam dikatakan keluarga itu harusnya sakinah, mawadah, dan warohmah. Itu bermula dari pikiran Anda. Ketika Anda sebagai suami, misalnya ya, sebagai suami berpikir yang baik menyenangkan, maka otomatis istri Anda juga merasakan aura itu, merasakan getaran itu, dan itu terus berlanjut kepada anak Anda. Kalau Anda punya 2 anak, punya 3 anak yang juga sama berpikiran yang baik, yang menyenangkan, yang indah-indah saja, yang mengkayakan, maka ada 4 orang, ada 5 orang yang mengeluarkan energi yang baik, energi yang menyenangkan, energi yang indah-indah saja. Efeknya apa? Rumah Anda bercahaya, rumah Anda bersinar, sehingga terciptalah rumahku, surgaku. Semuanya bermula dari isi pikiran Anda, bukan tergantung dari barang-barangnya, bukan tergantung dari omongan orang, dari perhitungan bentuknya hadap barat, hadap timur, pintunya di depan, pintunya digeser kiri, atau apapun juga. Tergantung dari warna catnya juga bukan, tergantung dari isi pikiran Anda. Makanya kalau Anda sekarang merasa atau Anda sering ngomel, rumahku kok hawanya negatif ya, kok hawanya tidak nyaman ya, hawanya itu jelek, bawaannya ke rumah itu mau marah aja, bawaannya di rumah itu gak enak badannya. Itu yang salah bukan rumahnya sebetulnya. Yang salah adalah Anda sendiri. Makanya Anda kerjakan 3 langkah tadi. Yang pertama apa? Abaikan hal-hal seperti itu. Abaikan yang namanya perhitungan-perhitungan rumah. Abaikan yang namanya hal-hal yang aura-aura jelek rumah itu. Abaikan semua. Nggak usah lagi dengarkan seperti itu. Yang kedua, bersihkan rumah Anda dan perindah rumah Anda. Cat rumahnya. Cari cat yang Anda sukai. Kasih aksesoris yang Anda sukai. Anda ganti semua perabotan yang sudah kusam, Anda ganti dengan lebih baru lagi. Yang ketiga, berpikirlah yang menyenangkan. Dari diri Anda otomatis menyebar kepada seluruh anggota keluarga di rumah Anda, dan
Efeknya apa? Rumah Anda berisi energi yang menyenangkan, berisi suasana yang membahagiakan. Sadari itu. Jadi tidak ada rumah yang angker, tidak ada rumah yang ada penunggunya, tidak ada rumah itu mistis atau ada hawa negatif, tidak ada. Saya kasih tahu ya, kalau rumah Anda indah, rumah Anda bersih, rumah Anda terang, saya jamin suasananya jauh lebih enak daripada Anda rumahnya gelap-gelapan, warna catnya kusam, kemudian perabotannya sudah rusak semuanya. Itu membuat tidak nyaman. Oke, jadi nggak perlu Anda pergi ke orang yang nyebut pintar itu siram air kemudian baca apalah, sebetulnya bukan itu. Kerjakan 3 langkah ini, maka rumah Anda saya jamin auranya positif, auranya menyenangkan, dan tentunya membuat seluruh isi keluarga, seluruh isi rumah itu menjadi bahagia, tersenyum, dan menyenangkan. Terima kasih, dikerjakan ya, supaya rumah Anda menjadi rumah yang bahagia, rumah yang penuh dengan keindahan, dan tentunya menjadi surga bagi Anda dan seluruh anggota keluarga. Terima kasih, salam dari saya, salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.